Ada kalimat dalam Alkitab yang hampir tidak pernah dijelaskan di gereja. Bukan karena teksnya tidak ada. Teks itu ada. Jelas. Dan bahkan dikutip oleh penulis Perjanjian Baru. Tapi selama berabad-abad, gereja memilih untuk tidak membicarakannya. Kenapa? Hari ini kita masuk ke dalamnya. Kejadian 6. Surat Yudas. 2 Petrus 2. Dan sebuah buku kuno yang dikutip dalam Alkitabmu tapi tidak masuk dalam Alkitabmu. Pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya Bene Elohim atau anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1-4? Dan apa yang terjadi ketika mereka turun? Siapkan Alkitabmu. Ini bukan konten sensasional. Ini teks aslinya. Dan teks itu lebih mengejutkan dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita membaca dan membahasnya bersama-sama. Segmen 1. Kejadian 6 ayat 1-4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dalam bahasa Ibrani, Bene Elohim, anak-anak Allah. Ini bukan frasa yang ambigu. Dalam Perjanjian Lama, frasa Bene Elohim selalu merujuk ke makhluk ilahi. Bukan manusia. Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, Ayub 38 ayat 7. Dalam ketiga teks itu, Bene Elohim adalah makhluk supernatural yang hadir di hadapan tahta Allah. Lalu teks itu melanjutkan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kata Ibrani untuk raksasa di sini adalah Nefilim. Akar katanya kemungkinan dari nafal, yang jatuh. Segmen 2, 3 interpretasi utama dan mana yang paling kuat. Sepanjang sejarah, ada 3 interpretasi utama teks ini. Pertama, Bene Elohim adalah keturunan Set yang saleh menikah dengan keturunan Kain yang tidak saleh. Interpretasi ini populer di kalangan Bapak Gereja abad keempat dan seterusnya. Masalahnya, Bene Elohim tidak pernah digunakan untuk manusia di tempat lain dalam Perjanjian Lama. Dan pernikahan antara dua kelompok manusia tidak akan menghasilkan Nefilim atau makhluk yang disebut orang-orang raksasa dan orang-orang yang gagah perkasa. Kedua, Bene Elohim adalah raja-raja atau penguasa yang mengambil perempuan dengan paksa. Interpretasi ini tidak punya dasar linguistik yang kuat. Ketiga, dan ini yang paling kuat secara tekstual, Bene Elohim adalah makhluk ilahi, anggota dari Dewan Surgawi Allah, yang turun dan melampaui batas yang seharusnya tidak boleh dilampaui. Interpretasi ketiga ini bukan penemuan modern. Ini adalah interpretasi yang dominan dalam tradisi Yahudi abad kedua sebelum Masehi. Sumber-sumber Yahudi seperti 1 Henoch, Kitab Yobel, dan Dead Sea Scrolls semuanya membaca Kejadian 6 dengan cara ini. Dan penulis Perjanjian Baru juga membacanya dengan cara yang sama. Segmen 3, Surat Yudas dan 2 Petrus mengkonfirmasi ini yang membuat diskusi ini bukan spekulasi melainkan ini teks kanonik. Surat Yudas ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Frasa kunci, tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, dan meninggalkan tempat kediaman mereka. Ini adalah bahasa yang spesifik tentang makhluk supernatural yang melampaui batas ontologis yang seharusnya tidak boleh dilampaui. 2 Petrus 2 ayat 4 menegaskan bahwa, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kata yang diterjemahkan, neraka, di sini dalam bahasa Yunani adalah Tartarus bukan Gehenna bukan juga Hades. Tartarus adalah tempat spesifik dalam kosmologi Yunani kuno, tempat yang paling dalam, tempat para titan dikurung. Petrus menggunakan kata ini secara sengaja untuk audiens yang mengenal kosmologi itu. Yudas bahkan mengutip langsung dari 1 Henoch, sebuah buku yang tidak ada dalam kanon Alkitabmu, tapi dikutip oleh penulis yang inspirasinya kamu percaya. Segmen 4, 1 Henoch, buku yang dikutip dalam Alkitabmu. 1 Henoch bukan buku kanonik. Tapi dia dikutip dalam surat Yudas ayat 14 dan 15. Adalah juga Henoch, ketujuh dari Adam, yang bernubuat tentang mereka. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini adalah kutipan verbatim dari 1 Henoch pasal 1 ayat 9.
Apa yang 1 Henoh katakan tentang Kejadian 6? Buku itu mendedikasikan seluruh bagian pertamanya yang disebut Kitab Para Pengawas, Book of the Watchers, untuk menceritakan kisah malaikat-malaikat yang disebut pengawas, yang melihat perempuan-perempuan manusia, turun, mengambil mereka sebagai istri, dan mengajarkan kepada manusia pengetahuan yang tidak seharusnya mereka miliki. Cara membuat senjata, cara membuat kosmetik, seni sihir dan astrologi. Anak-anak dari persatuan ini adalah Nephilim atau makhluk raksasa yang menghancurkan bumi. Apakah Yudas mengkonfirmasi bahwa setiap detail dalam 1 Henoh terinspirasi? Tidak, tapi fakta bahwa dia mengutip dari buku itu menunjukkan bahwa tradisi interpretasi ini dikenal dan dihormati oleh komunitas Kristen mula-mula. Segmen 5, mengapa gereja berhenti membicarakannya? Lalu mengapa topik ini menghilang dari gereja? Jawabannya ada di abad ke-4 Masehi. Ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, ada tekanan untuk membuat teologi Kristen lebih mudah dicerna oleh dunia Greco-Roman yang terpelajar. Doktrin tentang malaikat yang jatuh dan bercampur dengan manusia terasa terlalu mitologis, terlalu mirip dengan cerita-cerita dewa Yunani dan Romawi yang sedang mereka tinggalkan. Agustinus dari Hippo, salah satu teolog paling berpengaruh dalam sejarah Kristen, secara aktif mempromosikan interpretasi alternatif. Bene Elohim adalah keturunan Set. Bukan karena teksnya lebih kuat, tapi karena interpretasi itu lebih mudah dijelaskan kepada dunia yang baru. Keputusan itu bukan keputusan teks. Itu keputusan kontekstual. Dan selama lebih dari 1000 tahun sesudahnya, gereja mengikutinya tanpa banyak mempertanyakannya. Barulah pada abad ke-20, dengan ditemukannya Dead Sea Scrolls dan meningkatnya studi akademis tentang literatur Yahudi abad kedua sebelum Masehi, sarjana Alkitab mulai kembali ke interpretasi yang lebih tua dan lebih kuat. Secara tekstual. Segmen 6, implikasi teologis, bukan ancaman, justru memperkaya. Apakah interpretasi ini mengancam iman Kristen? Tidak. Justru sebaliknya. Pertama, ini memperkuat realitas dunia spiritual yang nyata dan aktif. Alkitab berbicara tentang dewan surgawi Allah, tentang makhluk-makhluk yang disebut Bene Elohim yang mengelola bangsa-bangsa, Ulangan 32 ayat 8, tentang konflik kosmik yang berlangsung di balik sejarah manusia. Mengakui ini membuat pembacaan Alkitab lebih koheren, bukan lebih membingungkan. Kedua, ini memperkuat pemahaman tentang inkarnasi dan karya Kristus. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Karya penebusan Kristus bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh kosmos yang rusak, termasuk tatanan spiritual yang telah memberontak. Ketiga, ini menjelaskan mengapa air bah terjadi. Kejadian 6 ayat 11 dan 12 berkata bumi telah rusak dan penuh kekerasan. Dalam kosmologi Yahudi kuno, kerusakan ini bukan hanya moral, itu ontologis. Batas antara dunia surgawi dan dunia manusia telah dilanggar, dan Allah memulai ulang. Penutup. Ada alasan mengapa teks ini tidak pernah diajarkan di sekolah minggu. Dan alasan itu bukan karena teksnya tidak ada. Alasan itu adalah karena teks ini membuka dunia yang lebih besar dari yang kebanyakan orang siap hadapi. Dunia di mana yang kelihatan dan yang tidak kelihatan saling berinteraksi, di mana keputusan makhluk supernatural punya konsekuensi bagi manusia, di mana sejarah manusia adalah bagian dari konflik kosmik yang jauh lebih besar. Tapi itulah dunia yang Alkitab gambarkan. Dari Kejadian hingga Wahyu. Dan jika kamu siap untuk membacanya dengan mata yang terbuka, teks demi teks, konteks demi konteks, dunia itu jauh lebih menggetarkan dan lebih masuk akal dari yang pernah kamu bayangkan. Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa pribadi mereka. Dia datang untuk mematahkan seluruh sistem pemberontakan kosmik, termasuk para penguasa dan kuasa yang disebut Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Itu kabar baik yang jauh lebih besar dari yang sering kita dengar. Jika video ini membuka sesuatu yang baru bagimu, subscribe, bagikan kepada seseorang yang menurutmu perlu mendengar ini, dan tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar. Tuhan memberkatimu. Amin.